Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan rancangan kewirausahaan dari kelompok kami sekaligus analisis SWOT. Next, kelompok 6 beranggotakan Azza Mazita, Lufi Rafika Sari, Fajar Maulana, dan Laila Aisyah Masudi Putri. Next. Nah, kelompok 6 kami sendiri ingin berwirausaha yaitu mengadakan bimbingan belajar atau membuat bimbingan belajar dengan nama yaitu Kayis College. Next. Nah, ini merupakan contoh pamflet dari Kayis College sendiri. Dan ini target sasaran dari bimbingan belajar yang akan kami buat, yaitu jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang untuk kelas 1 hingga kelas 3 SD yaitu 25.000 per pertemuan. Kelas 4 hingga kelas 6 yaitu 30.000 per pertemuan. Untuk kelompok belajar 2 hingga 4 orang, kelas 1 hingga kelas 3 yaitu 15.000 per orang. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 biayanya 20.000 per orang. Sedangkan untuk jenjang SMP, untuk privat kelas 1 hingga kelas 3 SMP, yaitu 40.000 per orang. Untuk kelompok belajar, yaitu untuk 2 hingga 4 orang, biayanya 25.000 hingga 30.000 per orang. Sedangkan untuk jenjang SMA, untuk privat, biayanya 55.000 per orang. Untuk kelompok belajar, biayanya 40.000 per orang. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Silahkan. Oke, jadi untuk lokasi pembelajaran yang kami jadikan sasaran pada bimbingan belajar kami ini yaitu di domisili anggota LKP atau Lembaga Kursus dan Pendidikan. Seperti misal di daerah-daerah kami sendiri, ya saya yang berlokasi di daerah saya, Lufi berlokasi di daerahnya, dan Laila dan Fajar juga seperti itu. Dan kami juga menyediakan kelas online bagi siswa yang jauh atau berdomisili jauh dan tidak dapat dicapai oleh kami masing-masing, sehingga kita bisa menggunakan kelas online melalui Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan untuk pembelajarannya yaitu kami bisa menghampiri rumah siswa masing-masing ataupun seperti janjian dengan siswanya, misal ketika kelompok belajarnya 2-3 orang, misal seperti ingin les di tempat ini, maka janjiannya kita di tempat itu juga dengan sesuai kesepakatan antara kantor dengan siswa. Jadi tidak terikat dengan peraturan harus datang ke bimbel, karena kita memudahkan siswa untuk belajar. Lah. Selanjutnya ada pembagian tugas. Ya, ketuanya pada bimbel ini diketuai oleh Fajar, sekretarinya saya sendiri, Azza dan Lufi, bendaharanya Laila. Tutornya itu ada saya dan Laila, dan bagian promosinya ada Lufi, bagian administrasinya Fajar. Setelah itu untuk analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu komponen SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dalam bisnis. Yang kedua weakness dalam analisis SWOT,
W adalah weakness yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. Yang selanjutnya O atau opportunities atau komponen SWOT berikutnya adalah opportunities yang berarti peluang bisnis. Yang terakhir adalah threats, yaitu analisis SWOT yang berkaitan dengan ancaman usaha dan adalah threats. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, yang pertama ada analisis stretch. Yang pertama itu ada harga lebih terjangkau, yang mana terjangkaunya harga yang kami buat adalah karena bimbel yang kami buat tidak menginduk kepada bimbel manapun. Dalam artian, KS College adalah kepala dari induk itu sendiri dengan harga yang lebih terjangkau, maka kesempatan kami untuk mendapatkan murid pun lebih besar. Yang kedua, gratis modul. Modul merupakan bahan untuk mengajar, biasanya modul akan disediakan sendiri oleh bimbel. Namun, kami membebaskan modul tersebut. Dalam artian, siswa dapat belajar sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Sehingga ketidakterikatan pembelajaran dengan modul ini bisa merupakan kesempatan tersendiri untuk usaha kami. Namun dalam hal ini kami tetap memperhatikan kualitas dan pemahaman siswa dalam belajar. Yang ketiga, siswa tidak perlu keluar rumah. Dalam bimbel kami, tentor yang nantinya akan mendatangi rumah siswa, sehingga siswa tidak perlu keluar rumah. Namun dalam hal ini juga bisa berupa kesepakatan antara tentor dan siswa, seperti bersepakat untuk belajar di kafe atau di tempat lainnya. Dengan adanya hal tersebut, menurut kami juga merupakan kesempatan yang besar bagi usaha kami. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu analisis weakness pada usaha kami, yaitu yang pertama keterbatasan waktu, karena mayoritas mentor masih dalam status mahasiswa aktif, yang mana membuat jam bimbelnya dapat terbatas. Yang kedua, transportasi, yang mana merupakan salah satu hal yang penting untuk menjangkau tempat yang disetujui oleh mentor dan juga siswa itu sendiri. Yang ketiga, kesehatan, di mana pandemi seperti saat ini dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, membuat imunitas dan daya tahan tubuh para mentor turun sehingga perlu meminimalisir kegiatan. Yang terakhir yaitu kurang pengalaman dalam mengajar. Walaupun mentor merupakan mahasiswa FIP atau keguruan, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa pengalaman dalam mengajar kami masih minim. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu analisis opportunities. Bimbel KYS College tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar untuk memulainya. Hanya perlu menyiapkan peralatan dasar untuk belajar mengajar seperti spidol dan papan tulis kecil untuk kelas offline dan laptop atau gadget untuk kelas online. Yang kedua yaitu bisnis bimbel kami ini dirasa juga cocok dikembangkan di kala pandemi seperti ini, di mana anak-anak sekolah kesulitan memahami pelajaran karena sekolah masih online ataupun yang sudah offline merasa tertinggal pelajaran. Bisnis bimbel kami ini memberikan solusi kepada orang tua dan siswa untuk tetap paham mengenai pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu analisis threat atau ancaman. Untuk ancaman yang pertama yaitu banyaknya pesaing les privat yang lebih outstanding. Banyak pesaing les yang telah memiliki nama dan tentunya telah dipercaya oleh masyarakat. Seperti contohnya Ganesha Operation atau GO, yang mana menjadikan sebagai pesaing yang sulit untuk disaingi. Kemudian ancaman yang kedua yaitu adanya pemberian program belajar di luar jam sekolah oleh beberapa sekolah formal. Banyak sekarang di sekolah formal telah menyediakan program belajar di luar jam sekolah. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman tersendiri bagi pendiri les privat. Biasanya siswa apabila sudah belajar dalam waktu yang lama di sekolah, maka mereka akan merasa malas dan lelah untuk belajar lagi di luar sekolah.
Demikian pemaparan terkait rancangan serta analisis dari kelompok kami. Semoga yang kami paparkan dapat memberikan gambaran mengenai usaha yang kelompok kami rancang, serta dapat memberikan pemahaman, menambah pemahaman teman-teman semuanya mengenai les privat. Baik, selanjutnya untuk kelompok 7, kami berikan waktu untuk memberikan tanggapan mengenai rancangan usaha milik kelompok 6, yaitu milik kami. Silahkan. Saya izin bertanya. Silahkan, Mbak Adel. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya adalah Novita Zahra dari kelompok 7, izin bertanya. Pada analisis SWOT yang telah dipaparkan tadi, terdapat beberapa kelemahan dari rencana usaha yang kelompok kalian buat. Pertanyaannya, bagaimana cara kelompok kalian untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Terima kasih. Baik, langsung kami jawab ya Mbak Adel. Akan saya jawab salah satu cara untuk mengatasi kelemahan. Nah, saya coba mengambil opsi nomor 4, itu kurang pengalaman dalam mengajar. Walaupun mentor merupakan mahasiswa FKIP, akan tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa pengalamannya masih minim seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memiliki prinsip, yaitu kita akan bertumbuh dan akan terus memperbaiki diri. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu kita saat ini sebagai mahasiswa FKIP untuk mencoba lebih baik, khususnya dalam bidang yang kita tekuni, yaitu keguruan. Nah, salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan bisnis atau melakukan program, yaitu bimbingan belajar seperti ini untuk mengasah kemampuan kita agar nantinya kalau misalkan kita sudah menjadi guru bisa profesional dalam mengajar seperti itu. Mungkin rekan saya dari kelompok 6 bisa menambahkan. Silakan. Menambahkan sedikit terkait kelemahan yang nomor 4 yang disampaikan tadi, dijawab oleh Mbak Laila. Mungkin terkait metode pengajaran atau cara mengajar siswa itu bisa kita dapat dari pengalaman mengajar, pendampingan mengajar. Kemudian yang sulit didapat itu kan emosional terhadap siswa itu sendiri. Mungkin itu bisa kita kembangkan dari pengalaman mengajar, mungkin dari tetangga-tetangga atau saudara atau adik. Baik, saya mungkin akan menambahkan sedikit. Selanjutnya saya akan mencoba membahas yang nomor 1, keterbatasan waktu. Karena mayoritas center masih dalam status mahasiswa aktif, itu membuat jam bimbel terbatas. Yang artinya dalam peran kita agar kita mengatasi kelemahan ini adalah memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, seperti membagi waktu kita di kapan kita harus berkuliah, kapan kita ada waktu senggang, karena kita kuliah tidak 24 jam seperti itu, dan yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu senggang kita untuk mengajar bimbel itu, sehingga disesuaikan waktunya agar bisa terbagi dengan baik. Selanjutnya untuk kesehatan, seperti kesehatan di masa pandemi ini, kondisi cuaca ini berubah-ubah, sehingga membuat imun atau daya tahan tubuh kita turun gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan tentunya, menggunakan masker, minum vitamin C dengan teratur, tidur dengan teratur, gitu, dan perbanyak minum air putih. Itu mungkin
Selanjutnya ada yang mau pertambahan dari Mbak Luffy? Baik, sedikit menambahkan untuk poin nomor 2 yaitu transportasi. Nah, untuk transportasinya sendiri kita bisa memberikan solusi. Untuk mengenai transportasinya yaitu kita harus mengkomunikasikan antara tentor dengan orang tua siswa yang akan orang tua siswa yang siswanya akan kita ajar. Nah, mengenai itu nanti kita bisa membicarakan apakah nanti ada tambahan biaya ataukah nanti bisa mengikuti secara offline untuk siswanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari Mbak Adel sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 7? Baik, sepertinya dari kelompok 7 sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dapat kami cukupkan penjelasan mengenai rancangan usaha kelompok 6, yaitu milik kami. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.